Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitahalli bil adabil fadilah wa takhalli anil akhlaqis safilah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya kita semua alhamdulillah masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga saya di sini masih alhamdulillah bisa memberikan secercah ilmu, dan kaum muslimin wal muslimat yang sempat berkunjung ke channel El Tasbih masih diberikan kudroh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memencet ataupun untuk bisa menekan HP-nya untuk menyaksikan video ini. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in tabi'at, muslimin muslimat, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ataupun di video yang keempat ini, kita akan awali konten sorogan dan balagan. Kita berada di konten sorogan dan balagan. Kita akan awali terlebih dahulu karena semua kitab yang dikarang ataupun yang disusun oleh para mu'alif, biasanya pengarang kitab ataupun penyusun kitab itu disebutnya mu'alif atau musonif. Beliau ini mengawali kitabnya selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan cari tahu apa sih sebabnya para ulama-ulama terdahulu yang menjadi seorang mu'alif atau musonif dari sebuah kitab atau dari beberapa kitab, mereka mengawali karyanya dengan bismillah. Kita akan cari tahu. Pertama, sebab dari setiap kitab itu diawali dengan bismillah. Sebab yang pertama adalah ini, ya. Sebab yang pertama adalah iqtidaan bil kitabil aziz, ya. Bil kitabil aziz. Nah, iqtidaan bil kitabil aziz artinya adalah mengikuti kitab yang agung. Kitab yang agung itu adalah Al-Quran. Betul tidak, para kaum muslimin wal muslimat? Di dalam Al-Quran setiap suratnya diawali dengan bismillah. Iya. Seluruh surat di dalam Al-Quran diawali dengan bismillah. Coba dilihat lagi. Dilihat lagi coba. Ada satu ternyata yang tidak diawali dengan bismillah. Itu surat apa? Surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah. Limada? Kenapa tidak diawali dengan bismillah surat Al-Baro'ah? Karena surat Al-Baro'ah itu kebanyakan ayatnya turun pada waktu perang, sehingga ayat-ayatnya tidak diawali dengan, ataupun awal suratnya tidak diawali dengan bismillah, melainkan dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Untuk mengawali surat At-Taubah seperti itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan seluruh ayat, meskipun kita itu tidak sampai selesai dalam satu kali membacanya, kalau ada masih di dalam surat At-Taubah, tidak boleh diawali dengan bismillah. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya haram mengawali At-Taubah, surat At-Taubah dengan bismillah. Ada juga yang mengatakan makruh katanya. Nah, itu ulama-ulama yang mengatakan itu kita harus respect sama mereka, sama beliau-beliau. Karena apa? Karena dengan adanya seperti itu kita jadi hati-hati. Bahwasanya di dalam surat At-Taubah kita tidak dianjurkan untuk membaca bismillah.
melainkan ta'awud. Bahkan ta'awudnya juga ada yang khusus. A'udzu billahi min syarril kuffari wa min ghadabir jabbari al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Nah itu kan di dalam Al-Qur'an yang cetakannya itu cetakan dari Indonesia, biasanya ada di sampingnya itu a'udzu billahi min syarril kuffari wa min ghadabil jabbari al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Nah itu ya, yang pertama iqtidaan bil kitabil aziz, mengikuti kitab yang agung yaitu Al-Qur'an. Sebab yang pertama ya. Sebab yang kedua, kenapa setiap kitab kuning ataupun setiap kitab yang dikarang ataupun disusun oleh para mu'alif atau musonif, para ulama, itu diawali dengan bismillah? Yang kedua sebabnya adalah tordan. Oke. Tordan lisyayatin. Oke. Nah, ini tordan lisyayatin. Lisyayatini. Apa artinya tordan lisyayatin? Tordan lisyayatin itu artinya adalah menolak terhadap setan. Kenapa? Kenapa menolak setan? Karena antara bismillah dengan setan itu merupakan lawan, dimana ada pengertian ataupun definisi dari lawan. Lawan pengertiannya adalah asyai'aini la yajtami'ani wa la yaf'udani. Artinya dua perkara yang tidak bisa berkumpul keduanya dan tidak bisa berpisah keduanya. Bagaimana? Ai wayan faridu hidahuma, tegasnya ada salah satu yang muncul. Artinya ketika ada bismillah otomatis setan tidak ada. Kalau ada setan berarti bismillahnya tidak ada. Makanya para musonif itu menghendaki di dalam kitabnya yang mubarakah itu hanya menghadirkan bismillah supaya jauh dari setan. Gitu. Para kaum muslimin wal muslimat ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ini alasan yang ketiga, para musannif mengawali kitabnya dengan bismillah adalah yang ketiga. Yang ketiga apa? Amalan. Nah, amalan li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa mengartikan amalan ya? Amalan mengamalkan. Udah mulai belajar kita kitab durasnya ya, mengartikannya ya. Amalan mengamalkan li haditsin Nabi, terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana hadisnya? Nah, hadisnya ini ya. Kita tulis hadisnya. Kullu amrin zibalin la yubda'u. La yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Ilaih lah ya, ilaih itu alif, lam dan kho itu adalah ila akhirihi, maksudnya dalam, kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada DLL ya kan, dan lain-lain, DST dan seterusnya, DSB dan sebagainya. Kalau di dalam bahasa Arab ada hamzah, ada lam, ada kho, itu namanya ila akhirihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta'un au ajdamun au abtarun. Au abtarun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadisnya mana? Ini hadisnya. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Ya ila akhirih ya tadi ya. Udah tahu ya, tahu ya, ila akhirih. Mohon maaf. Ini kebiasaan ya kalau saya sedang menerangkan ini sama anak-anak juga ya seperti ini, supaya ada sesi mudah-mudahan seru gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila akhirih
fahuwa aqta'un au ajdamun au abtarun, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kullu amrin, artinya ini ya. Ya, udah mulai kita ngaji nih. Kullu amrin, ngaji kita kuning maksudnya. Kalau ngaji udah mulai dari kemarin ya, dari mulai pertemuan yang pertama. Kullu amrin, setiap perkara atau sesuatu, dzibalin yang memiliki nilai baik ya. Balin gitu nilai memiliki, zi-nya memiliki, balinnya nilai baik. La yubda'u, apabila tidak dimulai fihi di dalamnya bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa, maka sesuatu yang tadi ini ya, ini rujuk namanya, balik lagi ke atas. Fahuwa, maka amr itu aktomun, seperti hewan yang putus ekornya. Ada sapi putus ekornya, harganya tadinya 10 ataupun 15 juta, karena putus ekornya diobral akhirnya. Kenapa? Karena tidak sempurna. Ya dah? Iya. Tetap sapi namanya, tapi tidak sempurna. Au ajdamun, atau orang yang mempunyai penyakit kulit ya. Orang mempunyai penyakit kulit kan otomatis ditutup-tutupi penyakit kulitnya itu. Bagaimana caranya supaya ditutupi? Dan ini terjadi dengan Nabi kita, Nabi Ayub alaihissalam. Tapi ada yang mengatakan penyakit Nabi Ayub itu adalah di dalam kulit, di luar daging. Allah alam seperti apa itu. Tapi ketika sakit, ketika pas waktu datang penyakitnya panas. Dalam suatu riwayat apa, dalam suatu apa keterangan di dalam kitab. Kemudian au abtarun, ataupun orang ataupun hewan yang patah apa namanya ini tanduknya, hewan yang khusus hewan bertanduk ya, sama akan turun, ya akan turun harganya, dalam artian tidak sempurna. Maksudnya itu aqtaun au ajdamun au abdarun, itu artinya tidak sempurna. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pas sekali sudah waktunya sholat isya, sholat waktunya azan ya. Kita akhiri dulu pertemuan kita untuk pembahasan kenapa kenapa yang namanya kitab itu dimulai dengan bismillah. Ini ada 3 ya. Kaum muslimin muslimat. Pertama, iktidaan bil kitabil aziz, tardan nisyayatin, amalan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu saja dari kami. Jangan lupa kami mengingatkan lagi untuk tetap stay tune ya. Subscribe, kemudian like dan komen. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Di share juga ya. Komen silakan. Nanti kita akan ngaji sesuai dengan balagan ya, sesuai dengan yang kemarin ada di penjelasan ataupun di video yang kedua tentang selayang pandang. Jadi tonton dulu video-videonya dari awal. Kita akan terus berlanjut episode-episodenya ataupun bagian-bagiannya. Itu saja. Tetap semangat semuanya. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al birru man yattaqa. Thumma hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi yassir wa ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.